Shalom! Tahukah saudara bahwa ada sebuah survei mengejutkan yang dilakukan Direktur Riset dari Cultural Research Center di Arizona Christian University pada tahun 2022, yaitu rata-rata hanya 37% hamba Tuhan di gereja Amerika Serikat yang memiliki pandangan Alkitabiah di dalam hidupnya. Dan jika demikian, entah hanya berapakah persentase jemaat suatu gereja lokal yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk bisa memiliki pandangan hidup secara Alkitabiah adalah dengan mengimplementasikan pengakuan iman dengan benar di dalam hidup kita. Itulah juga sebabnya Gereja Bethel Indonesia pun memiliki pengakuan iman GBI yang menjadi dasar pengajaran di dalam sinode ini. Melihat dari sejarah yang ada, bapak-bapak gereja, yaitu setelah era para rasul, merumuskan beberapa pengakuan iman. Dua di antaranya memiliki tempat yang khusus di dalam kekristenan, yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman merupakan ringkasan kebenaran-kebenaran iman yang pokok yang dipakai sebagai pegangan pertama. Pengakuan iman ini merupakan hasil kesepakatan para bapak gereja yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus dan secara bersama-sama merumuskan suatu dasar pengakuan iman Kristen yang berlaku sepanjang zaman. Rasul Paulus memberi nasihatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang berkata, "Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat." Dan pengakuan iman ini adalah salah satu contoh ajaran yang dirumuskan oleh para bapak gereja melalui konsili ekumenis. Bahkan, jauh sebelum adanya perumusan pengakuan iman ini, Rasul Petrus pun telah membuat suatu pengakuan iman dalam Matius 16 ayat 15-16 yang merupakan jawaban atas pertanyaan Yesus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Di mana Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pewahyuan dari Bapa kepada Rasul Petrus inilah yang menjadi pengakuan iman gereja mula-mula, yang di dalamnya juga terdapat pernyataan Yesus itu Kristus dan Yesus itu Tuhan, seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 10, "Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan." Yang artinya, saat kita mengaku penting untuk adanya keselarasan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Sehingga yang diucapkan lewat mulut adalah pengakuan iman, "Aku percaya." Dari sini, Tata Gereja GBI edisi 2021 menuliskan ketentuan seseorang mengucapkan pengakuan iman yang sungguh, yaitu diucapkan sebagai pernyataan iman kepada Tuhan, dinyatakan di hadapan manusia sekalipun dalam situasi sulit, dilakukan berdasarkan pilihan individual dan bukan karena paksaan, dan dilakukan dalam rangka memperdengarkan kesaksian Alkitab dan bukan membela pendapat siapapun. Jadi, secara sederhana, ada 3 konteks yang dapat kita pelajari sebagai jemaat gereja untuk memahami pentingnya pengakuan iman. Yang pertama, konteks pengajaran. Jemaat perlu diajar mengenai intisari kekristenan melalui pengakuan iman yang berisi pokok-pokok penting dan mendasar dari ajaran kekristenan, serta menjadi tulang punggung iman Kristen. Perlu dipahami bahwa pengakuan iman menyediakan pokok-pokok yang ringkas, penting, dan dapat dimengerti oleh jemaat dan bukan untuk menggantikan posisi Alkitab maupun doktrin suatu gereja. Yang kedua, konteks bahaya ajaran sesat. Ada 2 ajaran inti kekristenan yang sangat dipertahankan oleh bapak-bapak gereja, yaitu ajaran tentang Allah Tritunggal dan ajaran tentang 2 natur Kristus, yaitu bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jika ada suatu ajaran yang menolak salah satunya, dapat dipastikan bahwa ajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai ajaran non-Kristen. Pengakuan iman berfungsi menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu ajaran tersebut benar atau tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Dan yang ketiga, konteks kesatuan gereja. Kesatuan bukanlah keseragaman, namun kebenaran tidak boleh dikompromikan. Kesatuan yang sejati adalah kesatuan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, seperti tertulis pada Efesus 4 ayat 13.
Pengakuan iman membantu kita untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan, bahwa untuk hal-hal mendasar kita harus bersatu, dan untuk hal-hal yang tidak mendasar kita bisa berbeda, dan dalam segala hal kita harus saling mengasihi. Pada intinya, pengakuan iman itu sangatlah penting. GBI pun memiliki pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saat pengakuan iman dipahami dan diimplementasikan dengan benar, maka seharusnya kita akan memiliki hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Karena pengakuan kita bukanlah sekedar pengakuan di mulut, namun terlebih melalui hati dan tindakan, kita mengakui dan mengagungkan Allah Tritunggal. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.